Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelin DP Anggraini dari kelas B dengan NIM 08051282025026. Nah, video ini adalah merupakan laporan akhir dari praktikum penginderaan jauh dengan materi pengolahan data mangrove menggunakan metode NDVI atau Normalized Difference Vegetation. Nah, dalam praktikum ini itu digunakan beberapa software untuk mengolah data mangrove. Yang pertama itu ada QGIS, ada ArcGIS, dan nantinya data hasil pengolahan data itu akan di layout menggunakan software ArcGIS dan nanti akan didapatkan peta dalam bentuk GPG, yaitu peta persebaran mangrove. Nah, software QGIS ini digunakan untuk mengkoreksi citra Landsat yang sebelumnya belum dikoreksi. Nah, citra Landsat 8 digunakan sebagai bahan dalam pengolahan data ini. Nah, langsung saja ke pengolahan data. Nah, pada proses pengkoreksian citra Landsat ini langsung saja klik plugin SCP, yaitu kemudian klik pre-processing, kemudian klik Landsat, pilih Landsat 8 yang telah di-download sebelumnya. Ini saya menggunakan daerah dengan set Indus sekitaran Selat Sunda karena ada salah satu pulau yang akan saya ambil. Nah, masukkan folder, kemudian select datanya. Di sini pilih data yang MTL. Open, kemudian checklist apply DOS 1 atmospheric correction, kemudian run, kemudian pilih tempat hasil koreksinya, select folder, kemudian nah, ini merupakan proses koreksinya. Ketika koreksi nanti sudah selesai, maka akan berbunyi pip seperti itu. Ditunggu sampai 100%. Nah, setelah bunyi pip tadi sudah terdengar, maka proses koreksinya sudah selesai dan hasilnya akan seperti ini. Terdapat beberapa citra yang telah dikoreksi. Nah, proses selanjutnya itu adalah kita buka ke ArcGIS, kemudian masukkan set data band yang telah kita koreksi tadi. Caranya seperti biasa, add data, kemudian cari data hasil koreksi atmosferik kita. Penginderaan jauh, sudah ada datanya. Kemudian masukkan band 1 sampai 7 ke dalam ArcGIS-nya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini pilih 0 juga. Nah, maka nanti akan terlihat seperti ini. Ditunggu prosesnya. Ditunggu sampai petanya muncul. Oke, baiklah, ini merupakan hasil koreksi atmosferik dari citra. Sebelumnya tadi saya memakai citra Landsat 8, namun setelah dimasukkan ke dalam ArcGIS tidak ada bentuknya, warnanya itu gelap, jadi saya ganti menggunakan Landsat yang lain, tapi tetap ada pet yang sama. Ini di sini Landsat 8 yang saya gunakan. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian selanjutnya itu adalah adalah mengkompositkan
composite band pada menu search. Klik composite band yang bagian data manajemen. Nah, ini sudah kode input rasternya itu masuk di band 1 sesuai urutannya. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7. Oke, kemudian untuk output rasternya itu terserah mau dimana, tapi di sini saya akan membuat data geodatabase. Di sini akan saya beri nama raster. Lalu save. Nah, ditunggu sampai proses composite bandnya itu selesai. Nah, hasil dari composite-nya udah keluar, composite-nya juga sudah selesai, maka akan terlihat seperti ini gambarnya. Kemudian masukkan Windows HP, dicari Windows HP yang dibutuhkan, klik add. Nah, ini sudah terlihat ID kabelnya atau shape filenya. Nanti saya akan mengambil daerah di sini. Selanjutnya itu adalah di sini search project raster. Nah, lalu pilih project raster data management. Kemudian untuk input rasternya itu pilih raster komposit yang telah hasil dari tadi. Untuk koordinat sistemnya itu pilih WGS 1984 zona 48S. Kemudian untuk outputnya itu di sini simpan sebagai project raster. Project raster. Oke. Raster composite. Oke, lalu klik OK. Nah, tunggu sampai project rasternya itu selesai. Nah, ini proses project rasternya sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya itu adalah kita klik editor, start editing, pilih dikabul, continue. Kemudian klik kanan pada dikabul, lalu open activity table. Nah, setelah itu bisa sesuaikan atau pilih daerah mana yang ingin dikaji dengan cara menghapus beberapa daerah yang ada di sini. Nah, caranya itu adalah klik select by attribute. Nah, di sini bisa pilih provinsi yang kita inginkan dengan double klik seperti ini. Lalu cari provinsi maupun kabupaten yang akan kita hapus. Nah, ini sudah saya sortir datanya, yang perpisahannya ada pulau panjang. Kemudian saya close. Ini dia. Kemudian save edit dan stop editing. Nah, bisa terlihat di sini pulau panjang yang sudah saya pilih. Ya.
Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah proses klik, lalu cari klik. Kemudian akan muncul tampilan klik data manajemen, pilih ini. Oke, pada input raster itu pilih project raster yang tadi kedua. Untuk output extendnya itu ide kalbu, lalu centang use input feature for placing geometry. Lalu di sini itu kita masukkan, kita beri nama clip. Save, lalu klik OK. Nah, di sini tunggu sampai proses klipnya berjalan. Nah, proses klipnya itu sudah selesai. Lalu ke proses selanjutnya. Nah, setelah selesai tadi, kemudian kita ke customize toolbar, lalu centang image specification. Nah, sudah ada di sini. Geser aja. Nah, setelah itu kemudian klik customize, klik extension, kemudian checklist spatial analysis, immediate 3D analysis, lalu close. Kemudian setelah itu sesuaikan di RGB-nya itu pilih band 5, kemudian untuk green-nya, untuk red-nya tadi pilih band 5, kemudian untuk green-nya itu band 6, kemudian untuk blue-nya itu band 4. Nah, ini di checklist saja. Nah, hasilnya akan seperti ini terlihat pada layar. Maaf, saya ralat tadi untuk band red-nya itu 6, band 6. Untuk green-nya itu 5. Lalu untuk blue-nya itu 4. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, dimana untuk biru tua itu merupakan mangrove, kalau biru muda itu adalah non-vegetasi, kalau biru ini adalah perairan, dan ya seperti terlihat pada gambar. Lalu kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pendigitasian. Nah, di sini saya akan melakukan proses pendigitasian terhadap mangrove yang pertama kali. Nah, caranya itu adalah dengan klik ini, draw polygon, kemudian pilih daerah yang berwarna hijau tua. Di sini merupakan daerah mangrove. Nah, lalu kita digitasi seperti ini. Nah, lakukan proses digitasi itu terhadap yang pertama itu ada vegetasi mangrove warna hijau tua, kemudian hijau muda itu untuk non vegetasi, dan warna merah itu adalah pemukiman, untuk warna biru itu adalah perairan. Nah, untuk warna kuning itu adalah awan, namun di citra saya atau software saya itu tidak terdapat awan, jadi saya hanya akan mendigit 1, 2, 3, 4 buah saja. Nah, di sini saya sudah melakukan proses digitasi terhadap 4 tadi. Kemudian klik ini, Training Sample Manager, kemudian save di sini. Di sini akan saya beri nama hasil klasifikasi. Nah, proses sudah selesai. Kemudian selanjutnya itu adalah kita searching ini sebentar. Oke, selanjutnya itu adalah cari classification.
lalu pilih maximum likelihood. Untuk input raster bandnya itu pilih clip. Untuk input signature file itu pilih ini, open. Lalu di sini hasil lalu pilih nah, klik OK, prosesnya akan berjalan. Ya, seperti ini sudah berhasil. Oke, proses selanjutnya yaitu klik kanan pada ini NDVI, kemudian properties. Selanjutnya ubah di sini warna sesuai yang kita inginkan. Hijau tua, hijau muda, merah, biru. Oke, untuk value-nya kalau nomor 1 itu adalah vegetasi mangrove. Kalau yang warna hijau muda itu merupakan non vegetasi. Dan untuk yang nomor 3 itu merupakan daerah pemukiman. Untuk 4 itu merupakan badan air. Oke, lalu apply. Oke. Kita bisa juga untuk clear training sample karena udah selesai. Nah, lalu lanjut ke proses selanjutnya. Oke, setelah itu uncheck list yang NDVI-nya, kemudian klik pada clip, lalu ke Windows Image Analysis, kemudian ke option. Pada red band-nya itu pilih 5, infrared band-nya pada red band-nya itu pilih 4, infrared band-nya itu 5, kemudian uncheck use wavelength, checklist scientific output, klik OK. Nah, setelah itu klik yang clip, kemudian klik ini NDVI. Oke, akan hasilnya seperti ini, lalu close. Oke, kemudian klik kanan pada NDVI, lalu properties, pilih stretched, kemudian ubah color RAM-nya itu dari merah ke hijau. Ini pada oke ya. Kemudian klik classified, kemudian color yang diubah, lalu labelnya itu diberi nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, berikut ini sudah saya beri label nama, yaitu non vegetasi, T kehijauan sangat rendah, T kehijauan rendah, tingkat kehijauan sedang, dan tingkat kehijauan tinggi. Lalu klik apply. Oke. Nah, akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk melihat jumlah luasan dari mangrove itu bisa kita lakukan step selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah dengan untuk mengetahui luasan mangrove itu klik catalog, kemudian kita buat save file. Proses pembuatan save file ini bertujuan untuk proses digitasi terhadap luasan mangrove yang akan saya digit nantinya.
ini, kemudian new, save file, luasan mangrove, kemudian ini feature type-nya itu polygon, koordinat sistemnya itu pakai WGS saja. Oke, lalu kita kemudian start editing, pilih luasan mangrove. Oke, continue. Nah, di sini saya akan mulai menggigitnya. Di sini digitnya itu 5 tempat supaya nanti datanya banyak. Untuk areanya dinocolorkan saja supaya enak dalam beraktivitas. Nah, proses ini akan saya lakukan sampai selesai. Nah, ini saya sudah menyelesaikan proses pendidikan terhadap daerah mangrove. Selanjutnya itu silakan saya keluarkan dulu supaya kelihatan. Nah, udah kelihatan. Kemudian pada editor itu klik save edit. Oke. Nah, setelah itu pilih bagian tadi itu, tekan Ctrl Alt Shift, lalu ke editor, lalu ke match. Lalu oke, setelah itu save edit, kemudian stop editing. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya akan mengevaluasi mangrove dengan cara klik kanan pada luasan mangrove, kemudian open as editable. Nah, selanjutnya itu adalah klik editable, lalu add fill, lalu di sini saya akan menuliskan luasan mangrove. Type-nya itu adalah text. Klik OK. Invalid. Luas mangrove. Oke. Kepanjangan. Luasan. Oke. Lalu klik kanan ini, lalu calculate geometry, sumber area, kemudian ganti hektar. Oke. Nah, jadi kelihatan nilai dari luasan mangrove pada daerah saya itu ada 28, sekian hektar. Oke. Proses pengolahan datanya itu sudah selesai sampai di sini, dan di sini adalah tinggal nge-layout peta ini. Dan proses layoutnya itu akan saya skip karena terlalu panjang. Dan di sini saya akan melakukan proses layout pada sebaran mangrove di sini. Baiklah, ini merupakan proses lanjutan dari proses layout yang telah saya lakukan tadi, dimana di sini itu yang saya layout itu adalah dari NDVI-nya,
yang mempunyai legenda dengan keterangan di mana merah ini adalah non-vegetasi. Kemudian yang warna orange itu adalah kehijauan sangat rendah, kuning itu kehijauan rendah, hijau sedang itu merupakan hijau yang muda ini merupakan kehijauan sedang, sedangkan hijau yang agak tua ini merupakan tingkat kehijauan yang tinggi. Nah, di daerah ini yang saya tunjukkan ini adalah merupakan daerah mangrove di sini. Baik, selanjutnya adalah proses ekspor data, di mana proses ini dilakukan seperti biasanya, yaitu dengan ekspor map. Kemudian di sini peta, saya beri nama peta sebaran mangrove di Pulau Panjang. Formatnya JPEG, selalu save dan sudah tersimpan. Nah, untuk penyimpanannya itu di sini. Nah, ini dia. Ini merupakan hasil layout peta yang telah saya kerjakan. Bisa terlihat di sini peta sebaran mangrove di Pulau Panjang di daerah Kabupaten Serang, Banten. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya mengenai praktikum dan pengolahan data pada laporan akhir video praktikum penginderaan jauh kelautan dengan materi pengolahan data mangrove menggunakan metode NDVI yang dapat saya lakukan. Jika terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam proses pengolahan data maupun pembuatan laporan akhir ini, saya mohon maaf dan saya mohon kritik serta saran dari kakak dan abang asisten sekalian yang dapat membangun saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.